Oke, di sini diketahui fx sama dengan akar x tambah 1 ya. Bentuknya kayak gini nulisnya. Tentukan turunan pertama fx-nya gimana kita carinya. Nah, untuk biar gampang, kita buatnya itu bentuknya kita ubah dulu nih supaya jadi bentuk eksponen. Pangkat gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita buat berarti menjadi fx itu sama dengan x ya. X-nya pangkat 1 dong ya. Dikali dengan X ditambah 1 pangkatnya pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Karena di sini ada akar dia. Tapi di luarnya ada akar lagi. Berarti kita pangkatin lagi setengah. Nah, udah gini berarti X pangkat 1 kalau dipangkatin dengan setengah, berarti jadinya X-nya pangkat setengah dong ya. Setengah dikali 1. Dikali dengan X tambah 1-nya pangkatnya jadi seperempat. Kenapa? Karena setengah dikali setengah ya. Nah, udah gini bentuknya jadinya seperti ini, bentuk perkalian. Kalau bentuknya perkalian, ada rumusnya untuk mencari turunan, yaitu bentuknya fx sama dengan u dikali v. Jadi kita misalkan ini u-nya, ini kita misalkan ini adalah v-nya, ya. Nah, turunannya berarti menjadi u aksen v ditambah u v aksen. Kalau gitu kita mesti nyari dong u aksen dan v aksennya, ya. Nah, kita cari di sini. Nah, gimana cara nyarinya? Kita misalkan U-nya itu adalah yang X pangkat setengah. Berarti turunannya, U aksennya ya. Berarti gimana nurunin ini? Setengahnya ke depan dong ya. Setengah. X-nya jadi pangkatnya min setengah ya. Karena pangkat setengahnya dikurangin 1 ya. Nah, terus udah gitu kita cari yang V-nya. Nah, V-nya itu sama dengan X ditambah 1 pangkatnya pangkat seperempat. Nah, berarti cara nuruninnya gimana? Ini tekniknya kita pakai aturan bentuk rantai ya, aturan rantai. Caranya seperempatnya kita biasa kayak kedepanin seperti X pangkat setengah ini. Jadi seperempat kita tulis biasa lengkap, pangkatnya tapi dikurangin 1 ya. Jadi seperempat dikurangin 1 itu sama aja min 3/4. Tapi jangan lupa turunan berantai dalamnya mesti diturunin lagi ya. Jadi dikali sama turunan dalamnya ini nih. X tambah 1 turunannya berapa? X itu kan turunannya 1 ya. Sedangkan 1 ini turunannya 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, udah gitu kita tinggal masukin rumus f aksen X. Kita cari. Nah, di sini berarti f aksen X itu sama dengan rumusnya adalah u aksen V ditambah u V aksen. Jadi yang U-nya, U aksennya itu setengah X pangkat min setengah. Setengah X pangkat min setengah. Dikalikan dengan V. V-nya itu X tambah 1 pangkatnya seperempat. Ya, dikalihin ya. Ditambah U-nya itu X pangkat setengah. Dikali V aksennya. Nah, ini berarti ini tadi kita tulis ini V aksennya ya. V aksennya berarti seperempat X tambah 1 pangkatnya min 3/4. Nah, ini panjang ya, tapi kita sekalian latihan ketelitian sama bentuk eksponennya kita jadi lebih lancar lagi. Nah, gimana caranya nih? 1/2 dikali dengan X pangkat min setengah itu sama aja 1/X pangkat setengah dong ya, kalau kita buat pangkatnya jadi positif. Nah, X pangkat setengah ini bisa kita buat bentuknya menjadi akar. Jadi kita tulis akar X gitu ya. Tahu ya, kalau X pangkat setengah berarti jadinya X-nya pangkat 1, akarnya pangkat 2 ya. Kalau X-nya pangkat 3/2 berarti X-nya pangkat 3, akarnya pangkat 2 ya. Nah, dikali lagi sama ini nih. X tambah 1 pangkat seperempat sama aja nih. X tambah 1 pangkatnya 1, nggak usah tulis ya. Akarnya pangkat 4. Nah, ini pangkat 4 ditambah akar X pangkat setengah itu berarti akar X dikali dengan 1/4 dikalikan dengan 1/, ya, ingat ya 1/, karena ini pangkatnya minus. Kalau kita mau buat plus jadi 1/. X tambah 1 pangkatnya 3/4. 3/4 kita buat jadi bentuk akar, jadi pangkat 3, akarnya akar pangkat
4 dong ya di sini ya, pangkat 4 nih ya. Nah, udah begini kita susun lagi. Jadinya akar pangkat 4 dari X tambah 1 dibagi dengan 2 akar X ya. Ditambah ya. Di sini berarti akar X, di sini akar X per di sini 4 dikali akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkatnya pangkat 3. Nah, udah gini kita samain penyebutnya. Nah, sebenarnya sih karena ini soalnya ABCD ya. Kalau soal ABCD berarti kita harus cocokin sesuai dengan ABCD. Sebenarnya sih kalau enggak bentuknya seperti ini gue sebenarnya udah boleh aja ya. Nah, sekarang kita buat samain penyebutnya per ya. Di sini ada 2. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada 2. Di sini ada 4. Berarti kita keluarin dong ya, bisa kita keluarin 4 di sini gitu ya. Masih ingat ya bentuk penyamaan pecahan ya, menjadi 4. Di sini ada akar X, berarti akar X masukin. Di sini ada akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkat 3 ya. Jangan lupa nih kita ulang sedikit, kalau misalnya ada 2/3 ditambah 1/4, berarti kalau kita samain penyebutnya, misalnya mau jadiin per 12, misalnya di sini ada X ya, kita tambahin, di sini ada Y. Berarti 3 sama 4-nya kita cari kelipatannya yang paling terbesar, 12. Nah, udah gitu ada X, ya kita ikutin yang belum ada. Ini ada Y, kita masukin. Ini juga sama, 2 sama 4, kelipatan terbesarnya 4. Yang belum ada kan akar X, kita masukin akar X sama ini yang belum ada, ya. Nah, sekarang gimana ngitungnya? Berarti sekali lagi ya, jangan lupa nih, misalnya ada 2/5 ditambah 1/2. Kita akan samain penyebutnya kan biasanya kan ini 10 ya. Pasti 10-nya dibagi dulu sama yang ini, dibagi ya. Habis dibagi baru di sini diapain? Dikali. Gitu ya, polanya begitu. Nah, ini juga sama, yang ini dibagi dulu sama ini. Nah, gimana caranya? Kalau bingung dicoret-coretan aja. Jadi 4 akar X, di sini kan akar pangkat 4 dari X ditambah 1 pangkatnya pangkat 3 ya. Katanya kita bagi sama 2 akar X. Ini bisa dicoret dong ya. Terus 4 sama 2 nya bisa dicoret juga dong jadi 2 ya. Jadi sisanya tinggal 2 sama ini ya, akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkat 3. Nah, udah gitu diapain? Dikaliin sama atasnya. Nah, atasnya bentuknya ini. Jadi kita tulis dulu nih, 2 dikali akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkatnya pangkat 3 dikaliin sama akar pangkat 4 lagi dari X tambah 1. Udah gitu ya. Ditambah, nah kita urusin yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya, yang 4 akar pangkat 4 ini dibagi sama ini ya. Jadi udah ada 4-nya. Jadi kalau kita tulis ulang nih begini nih, 4 akar X, akar pangkat 4, X tambah 1 pangkatnya pangkat 3, itu katanya dibagi dengan 4 akar pangkat 4 X tambah 1 pangkatnya pangkat 3. Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret 4-nya. Jadi tinggal akar X. Nah, akar X ini dikaliin dengan akar X ya. Akar X dikali dengan akar X. Nah, ini kita panjangin. Nah, udah gini gimana? Berarti ini 2 ya. Di sini sama-sama kalau kita buat nih ya. X tambah 1 ini kita buat jadi 3/4 ya. X tambah 1 pangkatnya 3/4. Terus yang ini X tambah 1 pangkatnya 1 di sini kalau nggak dikasih tahu ya. X tambah 1 pangkatnya 1/4. Ditambah akar X kali akar X, berarti jadinya X per bawahnya 4 akar X ya. Akar pangkat 4 X tambah 1 pangkatnya pangkat 3. Nah, udah gini, karena di sini ada X tambah 1 pangkat 3/4, di sini X tambah 1 pangkat 1/4. Bisa kita gabung nih, jadi X tambah 1 pangkatnya jadi pangkat 4/4 dong ya. 3/4 sama 1/4 ditambahin. 4/4 itu 1 ya. Ditambah sama X per 4 akar X, akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkatnya pangkat 3. Nah, kalau kita buka atasnya, ini berarti 2 dikali X kan 2X nih. 2X ditambah X jadinya 3X. Nah, 2 nya dikali 1 ada plus 2 per
4 akar X akar pangkat 4 dari X tambah 1 pangkatnya pangkat 3. Nah, kita lihat ABCD-nya ya. Nah, sekarang ABCD-nya ternyata nggak ada di sini akar X nih ya. Di sini nggak ada, jadi cuma langsung 4 begini. Nah, jadi kalau gitu gimana? Berarti kita ubah lagi. Jadi begini, 3X ditambah 2 ya, kita bagi dengan 4. X-nya, akar X itu berarti kan X pangkat setengah ya. X pangkat setengah, setengah itu sama aja 2/4. Nah, terus udah gitu di sini kita buat dulu dah ya, kita pecah lagi dah supaya mempermudah. Ini pangkatnya pangkat 3/4 ya. Nah, udah gini berarti kita bisa buat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih bentuknya nih ya. Di atasnya itu bentuknya dari A sampai E itu bentuknya X kuadrat, 3X kuadrat tambah 2X. Sedangkan yang kita hitung tadi di sini baru 3X doang. Nah, kita bisa nambahin. Jadi kita tambahin di atasnya itu X per X ya, sama aja ya. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 1. Nah, jadinya ini berarti menjadi 3X kuadrat ya, yang jadi kalihin ya, ditambah 2X. Nah, berarti atas sudah cocok nih, 2X. Tinggal yang bawahnya kita susun 4 dikali, ini kan 2/4 ya, 2/4 ditambah 1 ya. Jadi X pangkat 2/4 itu X pangkat 2/4 ditambah dikali ya, dikali dengan X nya pangkat 1. 1 itu adalah 4/4. Jadi kalau ditambahin adalah 6/4. Jadi kita gabung nih, X nya pangkat 6/4 ya. Ininya X tambah 1 pangkatnya pangkat 3/4. Nah, karena di sininya sama-sama pangkatnya per 4, kita bisa buat begini nih. 4 ya. Di sini dikali X-nya pangkat 6 dikali dengan X tambah 1 pangkatnya, jadi kita pangkatin semua 1/4. Sama aja dong ya. Kan 6 kali 1/4 6/4. Dan di sini kita buat 3 di sini ya, karena di sini ada 3/4 ya. 3 dikali 1/4 berarti 3/4. Nah, udah gini kita tulis lagi 3X kuadrat ditambah 2X per 4 ya. Berarti akar, kita buat akar nih 1/4 ini, akar pangkat 4 dari X pangkat 6 ya. X pangkat 6 itu bisa kita buat begini, X pangkat 2 kita pangkatin 3. Sama aja dong ya, kan X pangkat 6 ya. Nah, kenapa begitu? Supaya kita bisa gabung nih. Jadinya 3X kuadrat ditambah 2X dibagi dengan bawahnya menjadi 4 akar pangkat 4 ya. Nah, di sini jadinya kita bisa gabung X kuadrat dikali X tambah 1 ya. Pangkatnya jadi pangkat 3 dong, boleh ya. Kan sama aja, 2 kali 3. Ini 1 kali 3. Sama ya. Ya, jadi kita tulis lagi 3X kuadrat ditambah 2X per, kita masukin. Nah, X kuadrat dikali X berarti jadinya X pangkat 3. X kuadrat dikali 1 berarti jadinya plus X kuadrat. Nah, di sini pangkatnya pangkat 3. Yang cocok dengan jawabannya itu jadinya yang A di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang A.